Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Bu. Hari ini sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum Ibu memulai pembelajaran, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Dara Mariska, Hadir, Bu. Owin, Hadir, Bu. Mikael, Hadir, Bu. Grado. Nggak hadir, Bu. Nah, hari ini kita memasuki mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Adapun materi yang akan Ibu ajarkan kepada kalian adalah zaman masa praaksara di Indonesia. Di sini Ibu akan menjelaskan pengertian masa praaksara. Praaksara terbagi menjadi dua kata, yaitu pra dan aksara. Pra artinya sebelum dan aksara artinya tulisan. Nah, jadi pengertian masa praaksara adalah masa sebelum mengenal tulisan. Masa praaksara disebut juga dengan masa nirleka. Nir artinya tidak ada dan leka artinya tulisan. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang pembabakan kehidupan manusia pada masa praaksara. Pembabakan kehidupan manusia pada masa praaksara dibagi menjadi beberapa zaman berdasarkan teknologi dan yang digunakan. Sekarang kita bahas berdasarkan peninggalan arkeologi. Nah, zaman praaksara berdasarkan arkeologi terbagi menjadi 4 zaman, yaitu zaman batu tua, zaman batu tengah, zaman batu baru, dan zaman logam. Nah, Ibu di sini akan menjelaskan pengertian zaman batu tua. Zaman batu tua disebut juga Paleolitikum atau masa berburu dan meramu. Pada zaman ini, kehidupan manusia masih sangat tergantung pada alam dan berpindah-pindah atau disebut juga nomaden. Makanan didapat dari sumber makanan yang ada di sekitar tempat tinggal. Tempat tinggal manusia pada masa tersebut biasanya dekat dengan sumber air dan berpohon banyak dan berelief datar. Alat-alat yang digunakan masih sangat sederhana bentuknya dan terbuat dari batu dan tulang. Sekarang Ibu akan menjelaskan tentang zaman batu tengah. Zaman batu tengah disebut juga Mesolitikum atau masa berburu dan meramu tingkat lanjutan. Pada zaman ini manusia hidup di gua-gua dan masih berpindah-pindah. Makanan yang didapat dengan cara berburu hewan-hewan liar dan buah-buahan dari pepohonan yang ada di hutan. Manusia masih menggunakan alat-alat terbatas yang terbuat dari batu dan tulang dengan bentuk yang lebih baik. Sumber daya alam masih memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sekarang Ibu akan menjelaskan zaman batu baru. Zaman batu baru disebut juga Neolitikum atau masa bercocok tanam. Pada zaman ini manusia mulai mengenal masa bercocok tanam dengan cara berladang dan mereka tinggal sekaligus menetap di dekat ladang-ladang mereka. Mereka membabat hutan dengan sistem ladang berpindah. Setelah berkali-kali panen ini, manusia mulai mengenal kepemimpinan secara terbatas. Peralatan yang digunakan masih terbuat dari batu yang diasah hingga halus dan berbentuk lebih baik. Yang keempat, Ibu akan menjelaskan zaman logam. Zaman logam disebut juga masa perunggu dan besi atau masa perundagian. Pada zaman ini, manusia telah menetap dan mulai mengenal pembagian kerja berdasarkan keahlian tertentu. Oleh karena itu, kehidupan masyarakat pada zaman ini telah mengenal adanya pembagian status berdasarkan jumlah kekayaan yang dimiliki. Manusia pada zaman ini juga telah mengenal peralatan yang terbuat dari logam tertentu, yang mudah didapat seperti perunggu atau besi. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan zaman masa praaksara berdasarkan geologi. Zaman praaksara dibagi menjadi 4, yaitu zaman Arkeokum. Zaman ini merupakan zaman tertua, kira-kira berlangsung selama 2.500 juta tahun. Pada saat itu kulit bumi masih panas. Alhasil pada zaman ini belum ada kehidupan. Nah, selanjutnya Paleozoikum. Nah, di zaman ini kehidupan manusia mulai muncul. Zaman primer atau zaman hidup tua itu berlangsung sekitar 340 juta tahun. Pada saat itu makhluk hidup yang muncul seperti mikroorganisme, ikan, amfibi, reptil, dan juga binatang-binatang yang lain yang tidak bertulang punggung. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan Mesozoikum. Zaman ini bisa juga disebut zaman sekunder atau pertengahan, kira-kira berlangsung selama 140 juta tahun. Pada zaman pertengahan ini, jenis reptil mencapai tingkat yang terbesar, sehingga pada zaman ini sering disebut juga dengan zaman reptil. Setelah berakhirnya zaman ini, maka muncul kehidupan yang lain.
yaitu jenis burung dan binatang menyusui, namun tingkat populasinya masih sangat rendah. Sayangnya pada zaman ini juga jenis-jenis reptilnya mulai mengalami kepunahan. Ibu akan menjelaskan masa Neozoikum. Nah, zaman ini yang keempat ini sering disebut juga zaman hidup baru. Zaman ini dapat dibedakan menjadi dua zaman, yaitu tersier atau zaman ketiga. Zaman tersier berlangsung kira-kira selama 60 juta tahun. Zaman ini ditandai dengan berkembangnya jenis binatang menyusui, contohnya seperti kera. Nah, yang kedua itu zaman Kuartier atau zaman keempat. Zaman Kuartier ditandai dengan adanya kehidupan manusia sehingga zaman ini menjadi zaman terpenting. Kemudian dibagi lagi menjadi dua zaman, yaitu zaman Pleistosen dan Holosen. Yang pertama zaman Pleistosen berlangsung kira-kira selama 600.000 tahun dan pada zaman ini ditandai dengan adanya manusia purba. Yang kedua zaman Holosen berlangsung kira-kira selama 20.000 tahun, yang 20.000 tahun yang lalu, dan terus berkembang sampai dewasa ini. Zaman ini ditandai dengan munculnya manusia jenis Homo sapiens yang memiliki ciri-ciri seperti manusia yang hidup pada zaman modern seperti sekarang. Berikan kalian tugas. Nah, tugasnya ini dikerjakan secara berkelompok. Ibu akan membagikan dua kelompok. Kelompok pertama yaitu Owen dan Dara, dan kelompok kedua adalah Gredo dan Kiano. Nah, kelompok pertama itu tugasnya yaitu menjelaskan beberapa hal yang menjadi pengaruh kehidupan manusia yang hidup di masa praaksara terhadap kehidupan manusia di masa kini. Dan kelompok kedua tugasnya itu adalah menyebutkan ciri-ciri kehidupan masyarakat praaksara di Indonesia dalam bidang sosial dan ekonomi. Jelas ya anak-anak ya? Jelas. Kelompok berdiskusi dengan kelompoknya. Nah, ini ya. Nah, jadi nanti kalau udah selesai berdiskusi, Ibu akan menunjuk dari salah satu perwakilan kelompok aja maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya ya. Dan sekarang silakan berdiskusi lah. Ada siap tugasnya? Sudah. Silakan kelompok pertama perwakilan kelompoknya maju ke Dara. depan. Dara Silakan, aja. Dara. Baca ya, pelan-pelan aja, nggak usah cepet-cepet, nggak apa-apa. Ada beberapa hal yang menjadi pengaruh kehidupan manusia yang hidup di masa praaksara terhadap kehidupan manusia di masa kini. Di antaranya adalah satu, adanya peralatan manusia purba masih dijadikan sebagai peralatan yang penting hingga saat ini, seperti cangkul, bejana, kapak, dan lainnya sebagainya. Dua, masih dipakainya teknik pembuatan patung atau arca dari masa manusia purba, baik itu asire, perdu, dan bivalve untuk membuat patung dan perhiasan logam. Tiga, kita mengenal kearifan lokal dari tradisi nenek moyang kita sebelum mengenal tulisan, yakni masih dikenal tradisi lisan dan masa sekarang. Contoh tradisi lisan ini adalah legenda, cerita rakyat atau folklore, dan lainnya sebagainya. Terima kasih dari saya. Nah, kelompok kedua perwakilan kelompoknya silahkan maju. Mamaku depan. Nah, silakan kelompok kedua perwakilan kelompoknya maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya ya. Oke, Miss. Silakan ya. Mulai. Ciri-ciri kehidupan masyarakat praaksara di Indonesia dalam bidang sosial dan ekonomi. Bidang sosial. Satu, kehidupan berkelompok yang terdiri dari 20 sampai 30 orang. Kedua, sudah ada pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan. Tiga, hidupnya masih nomaden dan berpindah-pindah. Bidang ekonomi. Satu, berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana. Dua, hidupnya tergantung pada alam. Tiga, hidupnya berburu menangkap ikan dan mengumpul bahan makan seperti bahan buahan, ubi-ubian, dan bahan makanan lainnya menjadi sebuah kebiasaan sehari-hari mereka. Berusaha mengumpulkan sebanyak-banyaknya. Nah, selesainya presentasi dari dua kelompok tersebut. Terima kasih diucapkan kepada kelompok 1 dan kelompok 2 yang sudah hari ini bisa menambah wawasan dan ilmu pengetahuan kalian. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.